Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Dapur Main. Kali ini saya akan berbagi trik ataupun tips beserta resep cara membuat nastar daun dengan dua cara. Selamat menyaksikan. Langsung saja, bahannya 300 gram tepung terigu yang sudah saya sangrai sebelumnya, 40 gram gula halus, bisa menggunakan gula kasar yang di blender terlebih dahulu, 50 gram tepung maizena, selanjutnya 125 butter dan 125 gram mentega atau margarin, 2 butir kuning telur. Bahan selanjutnya setengah sendok teh vanili, kemudian 2 sendok makan susu bubuk. Untuk selainya ini sudah saya persiapkan sebelumnya ya, dan sudah saya bulat-bulatkan. Langsung ke proses pembuatannya. Yang pertama, telur dan vanili kita masukkan, kemudian kita kocok. Ini saya hanya menggunakan whisk saja ya, karena ini adonannya hanya berjumlah sedikit. Kalau banyak bisa menggunakan mixer supaya lebih cepat dan adonan akan lebih cepat halusnya. Kemudian tadi saya masukkan gula halus, kocok sebentar. Selanjutnya masukkan margarin, kemudian butternya. Ini saya kocok kembali hingga benar-benar tercampur merata untuk bahan-bahannya. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah benar-benar tercampur rata dan halus. Masukkan susu bubuknya, aduk sebentar lagi supaya tidak bertaburan ya. Nah, aduk, kemudian masukkan tepung maizena, aduk lagi sebentar, dan yang terakhir ini masukkan tepung terigunya secara bertahap supaya lebih mudah saja untuk mengaduknya. Kalau sekaligus maka tepungnya akan berhamburan. Jadi setelah menggunakan whisk, bisa juga kita lanjut mengaduknya menggunakan spatula seperti ini. Kemudian saya masukkan pasta pandan. Ini opsional ya, karena saya ingin membuat nastar daun, jadi lebih bagusnya menggunakan pasta pandan yang berwarna hijau supaya bisa mirip seperti daun. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Bisa juga menggunakan tangan yang terlebih dahulu dicuci bersih ya. Setelah tercampur merata, kita ke proses pembentukan adonan. Ini untuk ukuran juga sesuai selera. Kemudian pipihkan dan masukkan selainya. Buat adonan lonjong dan sedikit diruncingkan untuk bagian bawahnya untuk nanti mempermudah membentuk daunnya. Nah, jadi dibentuk seperti ini hingga selesai. Kemudian yang pertama itu saya menggunakan cetakan seperti ini. Ini beli di toko online ya, harganya 35.000. Masukkan sedikit tepung terigu ke dalam cetakan. Bisa juga di adonan yang telah kita bulat-bulatkan menggunakan selai nanas. Kemudian tekan, tidak usah terlalu kuat menekannya. Jadi lembut saja menekannya, karena kalau terlalu kuat nanti dia akan sulit untuk lepas dari cetakannya. Nah, setelah penuh kemudian ketok-ketok sedikit ini cetakannya, maka dia akan terlepas. Tapi kalau menurut saya, ini kalau saya pribadi menggunakan cetakan seperti ini sangat sulit ya, karena harus mengetok-ngetokkan cetakan. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini.
langsung saya susun di loyang yang sebelumnya sudah saya alasi dengan kertas roti. Lakukan hingga adonan selesai untuk yang bentuk daun pertama. Untuk yang daun kedua ini saya menggunakan penjepit seperti ini. Ini juga belinya di online ya, banyak sekali yang jual. Kita jepit bagian tengah untuk tulang daunnya ya. Bagian bawah sedikit lebih runcing, kemudian jepit bagian tengahnya. Kemudian untuk sisi kanan kirinya juga kita jepit seperti ini. Kalau menurut saya cara seperti ini lebih mudah dan praktis, kemudian bentuknya juga lebih bagus ya. Nah, kemudian juga lebih cepat menggunakan penjepit seperti ini. Itu juga menurut saya, semua tergantung kepada selera dan pilihan dari teman-teman semua. Dan jadi ini hasilnya untuk nastar daun yang menggunakan penjepit dan dilakukan secara manual. Bisa kita lihat perbedaannya, ini yang menggunakan cetakan. Nah, jadi sama-sama bagus ya teman-teman. Tinggal kita pilih yang mana. Kemudian ke proses pengovenan, ini saya hanya menggunakan oven tangkring. Kemudian saya letakkan di bagian rak paling bawah dan selanjutnya rak yang bagian tengah. Ini untuk proses pengovenannya di suhu 160 derajat, kemudian dipanggang selama 30 menit. Jangan lupa untuk selalu dibulak-balik bagian atas ke bawah, yang bawah dan ke atas. Kemudian setelah 30 menit matang, kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat sama-sama. Ini nastarnya sangat lumer sekali untuk resep saya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman, supaya channel saya ini bisa berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.